Pemirsa masih di IDX Season Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan. Di antaranya ada Astra International, direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 6.300, resisten hingga 6.700 ini. Kemudian juga ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, rekomendasinya juga sama dengan support yang bisa diperhatikan di 3.670, resisten hingga ke 3.900. Dari pertambangan batubara ada ITMG, lebih direkomendasikan buy on break di resistennya nanti kita akan coba singgung di berapa, nanti kita akan coba ulas. Sementara support yang bisa diperhatikan di 28.600, resisten hingga 33.500. Perbankan big cap, ternyata BBRI direkomendasikan sell on strength dengan supportnya di 5.400, resistennya hingga 5.600. Karena baru saja merilis kinerja meskipun mencatatkan laba terbesar, tapi tampaknya sudah price in duluan. BBRI justru mengalami tekanan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Astra International, Pak Rio. Ya, Astra International sudah terkoreksi dari area resisten 6.900. Saat ini sudah berada di area support 6.300 sampai 6.350. Pada dasarnya dengan kondisi sideways, ini bisa menjadi level pembelian di area support untuk nanti dijual lagi di area resisten 6.300. Astra, Pak. Baik, dalam beberapa waktu terakhir, Astra juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Rio sempat ke level 6.900-an, namun posisi saat ini sudah di 6.400-an. Masih belum merubah pola, Pak, dengan koreksi yang terjadi? Masih dalam koreksi wajar? Masih sangat amat dalam koreksi wajar karena tren jangka panjangnya masih sideways, tidak turun. Intinya itu, Pak. Oke, dari Astra International kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Telkom. Nah, untuk Telkom, resisten tadi di 3.900, Pak Rio. Ini dalam jangka waktu kapan ini? Kemudian seberapa besar peluang Telkom untuk balik ke 4.000-an kembali? Ya, ini kita sempat bahas Telkom di awal ya, Pak. Ya. Pada dasarnya dengan koreksi yang terjadi cukup dalam hari ini minus 2%, dia sudah kembali ke area support konsolidasi di 3670. Pada dasarnya dengan flow konsolidasi yang sedang berlangsung saat ini, sangat amat memungkinkan Telkom itu untuk menguat ke 3.900. Jadi pada dasarnya bisa dibilang koreksi hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk buy on weakness, untuk menunggu harganya bisa kembali rebound ke 3.900. Jadi istilah ini kenaikan yang tertunda buat Telkom, Pak David. Jadi pada dasarnya bisa di-expect mungkin seminggu ke depan itu mungkin masih rasional untuk ditunggu, Pak. Ada pola perubahan tidak, Pak Rio, dari investor ketika Telkom yang sebelumnya kita kenal lebih ke arah untuk investasi jangka panjang, tapi melihat pola pergerakan, range-nya juga cukup sempit, kemudian juga masih sulit cukup menyentuh ke 4.000. Para investor lebih ke arah trading saja untuk Telkom, paling tidak untuk 1 mingguan. Betul, Pak. Jadi Telkom saat ini sudah terlihat ya, Pak, ya, lebih ke saham defensif, lalu dia juga lebih banyak berlaku trading jangka pendek di saham ini. Jadi pada dasarnya memang karena mungkin karena minim sentimen pada emiten ini, jadi pada dasarnya ini jadi pergerakannya ya relatif gitu-gitu aja. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Ternyata dari pertambangan batu bara masih direkomendasikan hari ini ditutup tertekan di 0,86% di 28.925. Kalau tidak salah tadi untuk ITMG buy on break di resisten berapa yang bisa diperhatikan, Pak Rio? Betul, jadi breakoutnya itu di level resisten 29.950. Jadi dengan dia break 29.950, kita bisa expect dia bermain di atas level 30.000, di mana resisten kenaikan selanjutnya itu ada di level 33.500, dan support saat ini nggak terlalu begitu jauh di 28.600. Pada dasarnya yang bagus itu nggak hanya ITMG, jadi bisa dilihat juga di Adaro, bisa lihat di Bayan, bisa lihat di ADMR yang sudah breakout juga. Pada dasarnya saham batubara somehow menjadi pilihan yang sangat menarik di beberapa minggu ke depan ini. Oke, buy on break di 29.950, artinya ketika sudah menembus level ini, ketika masuk profil resikonya juga menjadi berkurang begitu, Pak Rio? Betul, karena terkonfirmasi bahwa daya belinya itu meningkat untuk di saham ini.
Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan Big Cap. BBRI direkomendasikan sell on strength. Ini juga cukup menarik ini, Pak Rio. Terakhir mengeluarkan laporan kinerja di semester pertama di 2023, mencatatkan laba terbesar dibandingkan oleh perbankan Big Cap yang lain, tapi harganya juga tidak kemana-mana. Tapi sebelumnya memang sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda? Ya betul, jadi karena BRI adalah satunya bisa saya bilang saham blue chip perbankan yang naik terus, benar naik terus selain Bank Mandiri, dan berita bagusnya sudah keluar. Pada dasarnya memang itu umumnya diperlakukan menjadi momentum profit taking, bahwa oh iya beritanya benar, oh iya kinerja sesuai ekspektasi, dan mereka melakukan profit taking karena sudah beli di level, katakan di level 4.800-an kemarin. Jadi pada dasarnya dengan teknikal yang ada sekarang, BRI condong akan cenderung itu lebih mengalami pelemahan daripada penguatan. Jadi sell on strength di saham ini akan menjadi menarik karena pada dasarnya semua sudah profit. Baik, Pak Rio, yang cukup menarik adalah di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini, BBRI tampaknya ditarik ke atas ini, Pak. Berbalik menguat di 0,45% di 5.550. Secara teknikal, apa yang bisa kita cermati dengan pembalikan harga dari BBRI ini? Oke, jadi kadang di market itu ada investor atau institusi yang suka bertransaksi itu buy on market on close. Jadi daripada dia membeli ketika di market berjalan, mendingan dia beli ketika pre-closing. Jadi biasanya hal-hal kayak gini yang terjadi di saham-saham besar, termasuk BRI. Apalagi ini kan udah akhir bulan ya Pak ya. Ini tanggal 31 September, pada dasarnya bisa jadi itu deadline buat mereka untuk akhir bulan size BRI saya harus sekian dan saya harus beli market close. Jadi biasanya seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan cukup menarik, ada Astra International, Telkom, ITMG, dan juga BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan pada sore hari ini, cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan Adaro. Pak Rio, tadi pun juga ada sempat singgung sedikit sebenarnya. Ambil posisi di 2710, Pak. Penutupan hari ini tertekan di 0,74%, di 2670 ini. Range-nya masih tidak terlalu lebar dengan pelemahan yang terjadi. Dengan potensi penguatan Adaro yang sudah Anda jelaskan tadi, rekomendasinya ketika nyangkut di 710. Oke, jadi Adaro masih oke untuk disimpan. Support ada di 2590. Pada dasar selama dia di atas 2590 masih silakan di hold. Kalau dia bisa break resistance 2780, maka ada potensi kenaikan ke 2970. Jadi pada dasarnya strategi Adaro mirip kayak ITMG tadi, breakout. Dan tren keduanya masih sangat positif. Baik, selanjutnya ada Ibu Sinta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan ITMG, dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda ini. Posisinya tampaknya masih profit nih Pak, di 28.300. Target price berapa? Apakah masih direkomendasikan hold tidak untuk ITMG untuk memaksimalkan profit yang ada saat ini? Oke, jadi ITMG masih layak di hold selama dia bertahan di atas 28.500, masih sangat layak di hold. Apalagi kalau dia bisa break resistance tadi yang kita bahas di 29.950 dilampaui, ini bahkan bisa untuk menambah posisi di mana potensi kenaikan ITMG itu ada di kisaran 33.000 ya tadi ya untuk target tadi, jadi itu bisa jadi referensi. Baik, di hold saja posisinya masih profit. Mungkin juga cukup khawatir dengan pelemahan yang terjadi, profitnya apakah akan tergerus nantinya atau tidak. Selanjutnya ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, Pak Rio, menanyakan Pegas. Tadi pun juga sempat kita ulas dengan pelemahan yang terjadi, tapi case-nya adalah di sini entry-nya di 1.375, Pak Rio. Ya, pada dasarnya masih sangat oke Pak untuk di hold, dan tren masih sangat positif pada titik. Oke, di hold saja. Untuk Pegas di 1375, Pak Chandra Gunawan dari Surabaya. Tadi pun juga sempat kita ulas secara mendalam untuk Pegas. Selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham Nobu. Sudah punya di 1020. Saat ini minus, sebaiknya average down atau cut loss ini. Ini juga terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan ini, Pak Rio. Sempat naik signifikan, kemudian juga koreksi cukup dalam kembali, Pak Rio.
Oke, untuk average down tidak, karena kenaikannya sangat tajam dalam beberapa hari terakhir dan kelihatannya secara harga memang sedang tertahan di area resisten 710. Jadi lebih condong untuk melakukan sell on strength jika terjadi penguatan, tapi tidak untuk melakukan average down karena belum terbentuk support baru apapun. Meskipun loss-nya masih cukup lebar, berada di atas 1.000, Pak Rio? Ya, pada dasarnya dengan penguatan seperti ini, well, kalau bisa dibilang keluar di harga yang sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya itu adalah hal yang lebih baik daripada disimpan. Oke, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham Sumber Global Energi TBK atau SGER. Hari ini koreksi cukup dalam di atas 7% setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan dari sisi fundamental. Kalau tidak salah ini juga baru membagikan dividen interim ini. Bagaimana dengan koreksi yang terjadi untuk Sumber Global Energi TBK, Pak Rio? Pada dasarnya SGER tidak untuk dibeli pertama kali. Kalau sudah ada yang punya, pada dasarnya strategi lebih ke arah sell on strength, profit taking. Jadi manfaatkan kenaikan harga. Ini pada dasarnya kelihatan penutupan kan ditarik kembali ke atas ya. Jadi manfaatkan kenaikan harga di besok atau nanti minggu depan untuk melakukan sell on strength. Tunggu dia konsolidasi dulu, terbentuk resistance support baru kita bisa menilai apakah ini saham bisa lanjut naik atau malah kembali terkoreksi lebih dalam. Oke. Sayang sekali Ibu Liana Surabaya tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum dan juga di level berapa. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan perbankan big cap untuk BBNI, Pak Rio. Jangka pendek apalagi setelah nanti stock split di bulan Oktober 2023. Saya punya harga di 9.200. Berapa resistennya? Oke, BBNI cukup menarik karena dia adalah satu saham dari big cap yang belum banyak naik dan kita melihat di sini terdapat resisten di level 9.200. Jadi dalam sehari 2 hari ke depan kalau BNI bisa bergerak di atas level 9.200 dan tutup di atasnya, pada dasarnya kita bisa lihat ada potensial upside untuk BBNI kurang lebih ke kisaran 95 sampai 9.600. Jadi kalau udah punya bisa di hold selama dia bisa bertahan di atas 9.000, pada dasarnya hold di BBNI. Ya, ketika perbankan big cap lainnya sudah berkali-kali menembus all time high, tapi BBNI tampaknya pergerakannya tidak terlalu atraktif. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Rio? Ya, mungkin sentimen ya Pak ya. Jadi market itu kan punya preferensi. Jadi mungkin mereka lebih suka BCA, BRI, Mandiri. Tapi pada dasarnya ini logik yang paling mungkin. Mereka profit taking di BCA, mereka profit taking di BRI, Mandiri. Well, BNI yang belum naik, logik banget gitu loh untuk dia bisa switching ke saham-saham lain. Gitu, Pak. Stock split yang akan dilakukan akan memberikan dampak positif, Pak Rio? Ya, sorry Pak? Stock split yang akan dilakukan akan memberikan dampak positif tidak, Pak? Pada umumnya rencana stock split akan memberikan dampak positif buat harga saham, Pak. Baik, terakhir ada Bapak Burhanuddin dari Makassar ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham HIL, Pak. Hilcon TBK hari ini ditutup flat di 2.900. Analisis Anda untuk HIL? Oke, HIL masih dalam fase sideways. Sideways-nya lebar, bawah di 2.600, atasnya itu di level 3.200. Jadi pada dasarnya coba pantau level minor di 2850. Di atas 2850 layak di hold. Di bawah 2850 lebih baik dilepas dulu. Baik, jawaban untuk Bapak Burhanuddin dari Makassar dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Rio. Terima kasih, Pak David. Terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di IDX Session Closing untuk hari ini. Akhirnya, saya David Son Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.